Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Baru-baru ini guys, lagi rame tentang akuarium terpanjang di Indonesia. Wah, aku pun penasaran dong. Setelah aku cari-cari, ternyata akuarium tersebut adalah Piamari Aquarium. Nah, bentar-bentar. Mungkin kamu masih bingung juga gitu. Piamari Aquarium itu apa sih? Jadi, Piamari Aquarium itu adalah nama gedung ya, singkatan dari Gedung Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute atau disingkat dengan PIAMARI. Jadi itu punyanya Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu guys. Gedung tersebut terletak di kawasan pelabuhan Pandaratan Ikan Cikidang, Desa Babatan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat guys. Yang bikin heran ya, akuarium yang terpanjang di Indonesia ini panjangnya bisa sampai 47,895 meter guys. Gila. Bayangin, ya hampir 50 meter loh. Itu bener-bener apa ya? Panjangnya gila. Aku ngelihat dari fotonya aja ya. Nih, fotonya. Itu bener-bener gila. Ini kalau misalkan kita ke sana ya, waduh, bakal speechless banget guys. Jadi akuarium ini dibangun tujuannya itu untuk sarana wisata, edukasi, dan riset kelautan gitu guys. Nah, terus dari pihak yang bangun atau kontraktornya sendiri itu bilang kalau Piamari Aquarium ini itu pencapaian besar guys, karena nggak banyak loh kontraktor yang dipercaya itu bisa membuat gedung seperti itu ya. Jadi nggak hanya sekedar gedung, tapi yang isinya itu akuarium terpanjang di Indonesia guys. Oh iya, itu ada apa namanya? Nggak cuma satu akuarium doang, guys. Jadi ada tiga akuarium besar yang yang menjadi ruang pamer dan dibuka untuk wisata, guys. Jadi ada akuarium teater, tingginya itu 4,2 meter dan lebarnya itu 10 meter dengan panjangnya 32,58 meter, guys. Nah, terus ada lagi tuh akuarium sekolah, tingginya tuh 7 meter dan diameternya tuh 5 meter. Dan satu lagi tuh yang nggak ketinggalan ya, yaitu akuarium terowongan dengan tingginya tuh 3 meter, terus lebarnya 3 meter dan panjangnya nih ya 47,89 meter guys. Jadi bener-bener panjang banget ya. Ada yang untuk teater ya, ada yang untuk sekolah. Nah, mungkin aku liatin juga fotonya. Jadi yang akuarium sekolah itu bentuknya kayak tabung gitu ya, tabung dan dia agak tinggi. Dan itu bener-bener, wih gila, keren banget sih. Dan jelas guys ya, karena ini akuariumnya besar, otomatis keamanannya itu harus diperhatiin banget guys. Karena kalau bocor kan bahaya ya. Ntar kalau ada yang wisata masuk gitu ya, mungkin termasuk kita gitu ya, terus tiba-tiba bocor kan bahaya. Nah, itu ternyata udah dilakukan tes kebocoran, terus apalagi tes goncangan gempa. Jadi udah dites semuanya. Biayanya nih guys ya, mungkin yang bikin kita terkejut. Jadi biayanya itu sampai 92 miliar rupiah guys. Gila, ini bener-bener mahal banget sih. Tapi meskipun mahal memang sepadan gitu dengan hasil yang mungkin bagus banget lah, bukan mungkin ya, pasti bakal bagus banget kalau dibangun dengan maksimal guys. Tapi sayangnya nih guys ya, karena pandemi COVID-19 ya, jadi membuat pembangunan gedung Piamari Aquarium ini harus diundur guys. Jadi guys, awalnya itu aku taunya itu dari Instagram guys. Nih, kita coba lihat ya, mulai dari yang pertama nih. Jadi ini ada video tuh, udah menampilkan eh, akuariumnya itu, jadi ini akuarium teater ya, akuarium teater. Jadi kan tadi ada tiga tuh akuariumnya, dan ini akuarium teater guys. Nah, akuarium teaternya itu ternyata udah diisi ikan, bahkan ada penyu guys. Bener-bener keren banget ya. Dan itu ikannya mungkin sejenis trevally ya. Nah, aku nggak tahu tuh. Mungkin buat kamu yang tahu tulis di kolom komentar ya. Sejenis trevally gitulah. Cuman jelas bukan giant trevally ya, melainkan trevally yang jenis lain lah pokoknya. Dan itu udah dikasih pasir, batu. Jadi istilahnya dekorasinya ya itu sudah benar-benar diisi gitu. Meskipun aku nggak tahu apakah itu emang sudah finalnya atau mau ditambah lagi tuh dekorasinya. Dan untuk isi ikannya itu mungkin ya bakal ditambah lagi guys nantinya. Terus ada lagi tuh ya.
Aku ngelihat nih dari @pangandaran story itu ada orang ya namanya Kasim Permana. Jadi Masnya ini, Mas Kasim ya, ini dia foto ya di depan akuarium teaternya guys, dan bisa kamu lihat sendiri perbandingannya bener-bener gede banget ya. Ya ini bisa dibilang mega tank juga nggak sih? Wah gila, ini bener-bener mega tank yang the real lah. Jadi karena bener-bener besar gitu ya. Jadi sampai orang pun ya kalau tenggelam ya bakal kesulitan bernafas guys ya. Kecuali kalau mungkin kamu orangnya bisa berenang gitu. Dan kalau kita lihat ya, itu ikannya memang mungkin masih diisi beberapa doang. Ya karena harus di testing dulu guys. Siapa tahu parameter airnya masih bermasalah atau masih uji coba gitu-gitu guys. Terus ada lagi nih ya, postingan dari Pangandaran Tours. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat ini mungkin bagian teaternya juga yang tadi udah diisi sama ikan ya dan penyu guys tuh ya. Bisa kamu lihat sendiri penyu-penyunya udah penyu-penyu. Penyunya satu sih kayaknya. Penyunya ada satu dan tuh ya. Dia lagi berenang-berenang gitu, dan kalau kita lihat itu ada penampakan ikan hiu tapi bukan hiu yang di atas atau di tengah guys, tapi hiu yang suka di dasar gitu loh guys. Tadi kayaknya ada penampakannya ya. Tuh. Jadi ternyata ada beberapa ikan hiu yang mungkin hiunya itu bukan hiu apa ya, hiu black tip atau hiu apa gitu, tapi hiu yang di dasar guys. Nah, aku agak lupa spesiesnya apa, pokoknya hiu yang di situ guys. Terus ada lagi nih guys, yang tadi itu dimaksud dengan akuarium sekolah. Nah, ini ya, akuarium sekolah itu bentuknya kayak tabung gitu ya, tabung apa ya, silinder, pokoknya bentuknya tabung lah ya. Diameternya itu tadi berapa? 5 meter, guys. Ada anak kecil lagi foto di situ dan jelas itu ukuran yang sangat besar, guys ya. 7 meter, tinggi banget, dan aku nggak tahu itu mungkin isinya masih kosong atau ikannya kekecilan, guys. Ya kalau saran aku sih mungkin itu bagusnya dikasih ikan yang warna-warni ya. Kayak mungkin yellow tank, blue tank, sejenis itulah. Karena ini mungkin airnya air laut ya. Mengingat kalau kita lihat desain-desainnya itu atau lokasinya ini berada di laut. Nah, mungkin nanti kita bahas lebih detailnya ya terkait posisi atau letak si Piamari Aquarium ini, guys. Nah, ini ada lagi nih, guys. Jadi video juga sama kayak sebelumnya. Jadi ini video yang menunjukkan kondisi dari Piamari Aquarium ya. Tepatnya akuarium yang teater. Tadi kan aku sebutin ada 3 tuh. Nah, ini akuarium teaternya lagi, guys. Ya, nampaknya jarang ya yang menampilkan atau yang memberi video itu akuarium terowongan ya. Rata-rata akuarium teater sama tadi akuarium sekolah, guys. Ya mungkin entah belum ada isinya ya, atau bahkan belum diisi air, belum diisi ikan gitu-gitu ya. Jadi nggak banyak orang yang men-shot gitu, guys. Nah, kalau ini guys ya, ini adalah foto-foto tentang apa yang ada di dalam Piamari Aquarium ya. Nih ada yang kondisi di mana sih letak Piamari Aquarium? Ternyata dia ini ada di pinggir pantai guys ya, pesisir ya. Jadi mungkin lokasinya ini ya menurut aku strategis banget guys. Apalagi Piamari Aquarium tadi isinya ikan-ikan air laut guys. Jadi mungkin dengan dekat laut ya, jadi akses untuk apa namanya, menggunakan air laut pun lebih leluasa gitu ya. Mungkin menurut aku loh ya, itu mungkin lebih leluasa guys. Nah, terus ini tampilannya dari dalam ya, yang ada di dalam itu yang teater tadi. Cuman ini bukan video, melainkan foto, dan benar-benar estetik banget guys. Mungkin buat kamu yang kaum-kaum yang suka foto estetik gitu ya, ini juga cocok banget. Nah, terus ada lagi nih ya, ini tampak depan ya, Piamari Main Aquarium guys. Ini yang teaternya ya sepertinya, karena kalau dilihat bentuknya sama kayak tadi. Terus ada lagi ini akuarium sentuh. Oh, ada touch pool. Oke, jadi ini mungkin buat anak-anak gitu yang suka megangin penyu atau megangin ikan-ikannya gitu ya. Jadi ini khusus untuk disentuh ya. Kayak kita ya namanya anak-anak ya guys. Jadi kalau masih anak-anak itu kan masih tahap eksplorasi tuh ya, masa-masa eksplorasi. Jadi ya wajar dong kalau misalkan disediain khusus ya. Tadi kan wisata edukasi. Nah, edukasinya tuh berupa
ya anak-anak itu bisa nyentuh langsung gitu ya, hewan-hewan atau biota laut, ikan, penyu gitu ya, yang ada di akuariumnya langsung guys. Jadi ya seru juga gitu ya, sambil dijelasin ini apa ya kan, penyu apa ya kan, hidupnya gimana dan lain-lain guys. Terus ada lagi nih, oh ini gedung risetnya guys. Jadi ini bukan sembarang bangun-bangun doang ya, tapi ini ada risetnya guys. Jadi ini tadi kan udah disebutin ya, ada wisata, edukasi, dan riset ya. Jadi ini benar-benar integrasi ya, terintegrasi. Jadi wisatanya dapet, edukasi ke masyarakatnya dapet, dan risetnya pun dapet gitu. Jadi dengan adanya riset ya, ilmu pengetahuannya pun jadi makin bertambah guys. Nah ini gedung akuariumnya. Kalau tadi kan gedung riset. Nah ini gedung akuariumnya tuh ya, ada tulisan Piamari Aquarium tuh warna merah. Sedangkan ada gambar ikannya ya. Ini gambar trevally juga sih kayaknya. Ini mungkin ikan trevally menjadi ciri khas dari Piamari Aquarium gitu. Nah ini ada lagi gedung dormitory. Oh ini mungkin kayak dormitory, kalau nggak salah itu kayak asramanya gitu nggak sih? Ya mungkin buat yang nginep atau pegawainya atau staffnya gitulah ya. Jadi ya kan jelas ya, kalau misalkan akuarium gitu kan yang isinya ikan, ya pasti harus ada yang standby guys. Nah caranya gimana ya, disediain fasilitas khusus menginap ya, entah pegawainya, staffnya, atau mungkin ya kita nggak tahu ya apakah dibuka juga untuk umum, tapi sepertinya sih buat staffnya doang guys. Nah itu bulan Juni guys ya, Juni 2020. Nah setelah kita melewati waktu dan ada berita ya 30 November 2020 yang mengatakan, tadi kan sempet sebelumnya itu ya Juni itu kan bilang kalau diundur guys. Nah ternyata Nusantara ya, websitenya Nusantara ini bilang kalau Piamari itu siap dibuka lagi pertengahan Desember ya. Jadi setelah ditunda akhirnya dibuka lagi guys. Jadi koordinatornya Piamari, Agus Setiawan, itu mengatakan saat ini pihaknya masih merampungkan segala persiapan jelang peresmian akuarium terbesar di dunia itu. Namun dia belum bisa memastikan tanggal peresmian Piamari. Sekian bulan berjalan ya. Tadi kan November. Nah, itu mungkin berjalan Desember, Januari, Februari, Maret, April, hingga Mei guys. Jadi Mei itu ada berita lagi terkait akuarium Piamari atau Piamari Aquarium. Dimana dari Detik ya, ini mengatakan Piamari Aquarium tak kunjung beroperasi ya. Menteri KKP bilang perlu ada koreksi. Oke, mungkin ini ada kesalahan atau kendala teknis gitu ya. Soalnya Menteri KKP yang baru ya, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan kerja di komplek Pelabuhan Cikidang ya, di apa namanya, Piamari Aquarium tersebut guys. Jadi Menteri Trenggono ini memantau atau meninjau seluruh aktivitas seluruh fasilitas yang ada di komplek Pelabuhan Pangandaran ya. Mulai dari pabrik pakan mandiri, Poltek Kelautan dan Perikanan Pangandaran sampai Piamari Aquarium guys. Jadi menterinya itu mengatakan kalau perlu ada koreksi terkait desain dan penataan lokasi. Jadi dua hal ini belum memenuhi syarat. Waduh. Padahal aku kira ya udah strategis gitu. Ternyata masih perlu ada koreksi guys. Ya mungkin apanya, filternya atau sistem airnya atau gimana ya aku nggak tahu, pokoknya itu mungkin masih harus ditata lagi guys. Dan ditegaskan lagi ya, tujuannya adalah edukasi seputar biota kelautan. Ada sejarah biota laut, ada profil jenis ikan. Kemudian tujuan yang kedua jelas untuk tempat rekreasi guys. Nah terus mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti yang dulu menginisiasi pembangunan Piamari Aquarium tersebut itu berharap ya pemerintah sekarang melanjutkan pembangunan Piamari Aquarium tersebut guys. Oh ya, selain desain ya, ada juga reprofiling ikan guys. Nah mungkin yang dimaksud profiling ikan adalah ini guys, peletakan ikannya di mana, ini diisikan apa, karena nggak mungkin sembarangan dong, harus dipikirkan matang-matang. Ya karena kalau salah-salah ya juga bahaya juga guys buat ikannya ya kan. Terus ya takutnya ada ikan yang mati atau gimana, jadi tentu harus dipikirkan baik-baik guys. Nah jadi buat kamu yang penasaran, ini adalah tampilan ya Google Maps tentang lokasi Piamari Aquarium itu ada di mana ya. Yang jelas ini ada di Pangandaran guys, sesuai yang aku bilang tadi ini ya.
Jadi bener-bener lokasinya itu deket apa ya, deket pantai gitu, deket laut gitu, di pesisir ya lebih tepatnya. Jadi ya mungkin kalau kamu habis dari Via Mare Aquarium ini terus mau mampir ke pantainya pun bener-bener sabi banget guys ya, karena lokasinya itu ya pas banget lah dan sesuai yang dibilang oleh apa tadi, wali kotanya ya, bupatinya ya, Bupati Pangandaran, kalau ini bakal jadi tempat wisata guys. Ya kamu mungkin bisa cari aja ya, Via Mare Aquarium. Dan ya udah guys, mungkin itu aja ya, kita tadi udah membahas tentang Via Mare Aquarium yang bakal jadi akuarium terpanjang di Indonesia guys. Wah, aku nggak sabar banget ya, akuarium dengan panjang berapa tadi ya? 50 meteran ya. Hampir 50 meteran, terus tadi ada yang juga 35 meteran. Wah, dan ada lagi ya, itu akuarium sekolah, yang mana akuarium itu berbentuk silinder dan tingginya 7 meter. Gila, aku bener-bener pengen ke sana sih, guys. Dan membahas ikan-ikan apa aja yang ada di sana, terus pengalaman kita itu di sana kayak gimana yang pastinya seru banget, guys. Ya, mungkin kamu yang nonton ini pun bayanginnya aja, wah gila, ini pasti seru banget gitu. Buat kamu yang anak Pangandaran ya, boleh tulis di kolom komentar ya gimana kondisinya saat ini, atau mungkin boleh banget DM aku ya. Mungkin kamu sempat mampir ya dan sempat foto-foto di sana, kondisinya kayak gimana? Boleh banget ya kirim di DM Instagramnya nakama.aquatics.id guys. Ya udah mungkin itu aja dari aku ya, harapannya sih Via Mare Aquarium dapat segera beroperasi ya, dibuka untuk umum sehingga kita bisa mereview atau apa ya, merasakan ya experience melihat secara langsung akuarium terpanjang di Indonesia atau bahkan di dunia guys ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya guys. Dah.